Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah maghrib rahimakumullah. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa alhamdulillah Al-Qadar dan jamaahnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari peluang isu negatif, dari kemungkinan terpapar virus corona, sesuatu yang sangat mengejutkan. Dan war perang urat syaraf adalah ketika saya turun dari mimbar Jumat, jamaah seluruhnya di rapid test tanpa pemberitahuan sebelumnya. Bagi saya itu juga su'ul adab, tapi tidak apa-apa, sudahlah, mereka niatnya baik. Di rapid test secara acak, kebetulan ada yang reaktif. Saya terus berdoa, saya terus mohon kepada Allah SWT, moga-moga Allah melindungi jamaah ini. Nah, di rapid test itu sudah perang tuh, dalam diri kita sudah perang. Wis ndredeg, wis grogi, wis wedi apa reaktif, tanpa ada penjelasan nek rapid test itu opo perannya, apa gunanya, nek reaktif gini, nek non reaktif gini, tidak ada. Padahal itu kan sekedar tes untuk mengetahui ini gimana daya imunitasnya, reaktif atau tidak reaktif. Sebenarnya yang reaktif itu malah bagus, bahwa dia daya imunnya mereaksi. Tapi sudahlah, ini betul-betul perang urat syaraf, begitu reaktif. Dan ada beberapa yang reaktif, memang namanya manusia mesti begitulah. Wallahu alam, saya bukan ahli kesehatan, tapi saya sedikit banyak membaca dan tahu bagaimana sesungguhnya yang terjadi. Begitu ada yang reaktif, dijemput ambulan, apakah karo nggo pedang, nggak mau ya gimana, memang reaktif. Tapi sebenarnya kalau nggak mau juga bisa. Tapi waduh, sudah, saya dikabari sudah bergejolak, saya perang dalam diri saya juga. Ini saya menghadapi sesuatu yang di luar nalar saya, tapi terjadi. Saya terus berdoa moga-moga masjid dan jamaahnya tetap dilindungi Allah SWT. Alhamdulillah hasilnya negatif COVID. Itu luar biasa, itu nikmat yang sangat besar, bukan hanya bagi yang dites, bukan hanya bagi yang dijemput ambulan, terutama bagi saya. Pertaruhan diri saya ini bisa seperti ini kan perjuangan berat. Bisa tetap jamaah 5 waktu, bisa tetap Jumatan, bisa tetap tarawih, itu perjuangan sangat berat. Penjenengan yang ikut aktif KSS sejak awal kan saya sudah sampaikan, sebenarnya nggak usah gini-gini banget kok. Saya senang membaca apa yang terjadi di Aceh itu. Aceh menghadapinya ya seperti apa yang saya terangkan awal-awal COVID itu. Pokoknya tetap ibadah, takutnya pada COVID jangan menjauhkan dari masjid, takutnya pada COVID jangan menjauhkan dari Allah SWT. Justru sebaliknya, harus makin ke masjid, makin dekat kepada Allah SWT. Karena yang menciptakan COVID, yang membuat COVID, yang menjadikan dia berbahaya atau tidak berbahaya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tetap, berulang kali saya sampaikan, tetap harus patuh pada protokol kesehatan sebagaimana sekarang yang pengen lakukan ini. Jadi sungguh Aceh sangat mengagumkan, patuh pada protokol kesehatan, tapi tetap tidak ada masjid tutup, tidak ada Jumatan, tidak ada, tetap ada, semuanya ada.
Bahkan jarak itu tetap ya biasa. Kita dulu kan tetap biasa tuh sebenarnya. Tapi karena keadaan, oke lah saya ngalah satu langkah demi beberapa langkah ke depan. Oh ya wis gak apa-apa, dijarangkan timbang dilarang. Kan gitu kan? Jarang titik-titik gak apa-apa wis, walaupun ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tapi baiklah. Ingkingko nek dikerep nih, timbang masjidnya ditutup lebih baik sudahlah, tidak apa-apa. Tapi Al-Qadar patuh pada protap kesehatan. Aceh sak provinsi itu yang wafat hanya 1. Yang kena memang banyak, yang diisukan kena, mohon maaf, saya lebih senang mengatakan diisukan kena, belum tentu kena. Tapi baiklah, itu yang sudah terjadi dan kita bersyukur pada Allah SWT. Moga-moga manhaj ini, jalan yang kita tempuh di Al-Qadar ini, tidak ada lagi yang menghalang-halangi, tidak ada lagi yang menyoroti, tidak ada lagi yang ngincar. Ya saya tahu memang ya biarlah diincar atau diinceng atau di apapun, silahkan. Yang jelas kita, sekali lagi saya mengharap kepada penjenengan semuanya, patuhi protokol kesehatan yang sudah penjenengan ketahui itu, dan mari tetap makmurkan masjid ini. Sekarang kita berada di new normal life. Itu harus saya terangkan agak detail supaya penjenengan ngedong. Ke depan ini kita akan hidup di new normal life, di norma hidup baru, aturan hidup baru, kebiasaan hidup baru dalam rangka menghadapi COVID-19. Karena sekarang ini semuanya sudah keok. Di PSBB ya tetap dingin, ya tetap dingin, ya tetap di, sudahlah dengan segala cara, nyatanya juga tetap meriah. Memang dimeriahkan oleh media massa. Baik, saya tidak melawan arus, saya ingin mengikuti arus, tetapi tetap dalam kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. New normal life, hidup baru. Kayaknya begini, hidup baru, norma aturan hidup baru itu nanti kalau pakai masker itu normal, gak pakai masker gak normal. Cuci tangan normal, gak cuci tangan gak normal. Gak salaman normal, salaman gak normal. Apa? Rengket gak normal, berjarak normal. Ya sudah, semuanya akan seperti itu. Oke. Bagian-bagian yang memungkinkan kita patuhi, kita patuhi. Tapi nek enggak sesuai dengan syariat agama, ya kita enggak patuhi. Dilarang Jumatan, oh no banget. Dilarang jamaah, oh no banget. Sudah saya katakan, kecuali ada polisi atau tentara menodongkan senjata kepada saya, baru saya pikir-pikir. Mengapa? Demi kepatuhan kita kepada Allah, tidak boleh kalah dengan ketundukan kita pada siapapun hanya alasan COVID-19. Jadi nanti kita harus biasa dengan ini, masker, biasa cuci tangan, biasa hidup bersih dan sehat. Nah itu yang penting, monggo ke depan ini membiasakan hidup bersih dan sehat. Sebab dampingannya new normal life itu adalah herd immunity, imunitas atau kekebalan yang mengalir aja, yang sesuai dengan hukum alam secara alami. Kasar ngomong, selamat karepmu, mati karepmu. Nek pengen selamat ikut gini, nek gak pengen ya terserah. Jadi nanti hukum alam yang berlaku. Itu versi kesehatan. Versi KSS, kita mesti punya andalan lebih dari cuci tangan, lebih dari masker, lebih dari jaga jarak, lebih dari yang lain-lain, yaitu zikir, mendekatkan diri pada Allah SWT. Saya sangat berharap ke depan ini justru kita lebih intensif zikir.
kita andalkan apa yang kita punya ini, sementara sebagian besar penghuni dunia ini tidak punya. Amat naif menurut saya orang Islam kalau menghadapi COVID justru bertumpu hanya pada kesehatan. Tidak salah, tapi tidak tepat. Umat Islam yang beriman ini ikut patuh protap kesehatan, tapi juga protap syariat, protap agama. Apa bedanya kita ngaku beriman lalu ngadepi COVID podo ae karo wong ndak beriman? Apa bedanya wong masjidan ngadepi COVID podo ae karo wong duduk masjidan? Apa bedanya orang yang sregep jamaah ngadepi COVID podo karo sing sregep ucut? Tentu tidak boleh. Oleh karena itu saya tetap ini akan terus mengkampanyekan zikir COVID itu, atau zikir tolak bala, zikir daf'ul bala, yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. Dengan menyebut namanya dan dengan bersama namanya tidak ada bahaya di bumi dan di langit. Ini yang bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca ini 3 kali pagi 3 kali sore, la yadurruhu syai'un, tidak akan ada bahaya apapun. Yang dawuh Gusti Rasulullah SAW. Kalau penjenengan percaya pada dokter bagus, percaya pada perawat bagus, percaya pada pemerintah bagus, tapi percaya pada Nabi wajib. Kalau kita bisa percaya pada dokter, harus lebih bisa percaya pada Rasulullah SAW. Yang dawuh ini Rasulullah SAW. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagi kami Allah SWT, maha pelindung, maha baik pertolongannya. Ini ayat Al-Quran dipopulerkan oleh Rasulullah SAW, diijazahkan kepada umatnya. Kalau sudah kita merasa cukup Allah SWT, sudah aman. Perkara andai kata ada COVID, ya sudah, apapun yang terjadi kalau Allah Subhanahu menghendaki, terjadilah. Tapi sebagai orang mukmin kita percaya pada Nabi, ini salah satu penangkal. COVID akan sungkan pada orang yang sering mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebab ini sudah mentok ini. Kalimat ini mentok pada Allah SWT. Kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sekali lagi, ini doanya Nabi Yunus 40 hari di perut ikan. Teori apapun tidak akan menyelamatkan Nabi Yunus. Tapi Allah SWT menyatakan bahwa andai saja Yunus tidak bertasbih kepadaku, maka matilah dia, habislah dia. Tapi karena membaca ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka Nabi Yunus selamat. COVID terlalu kecil dibandingkan musibahnya Nabi Yunus. Maka COVID akan sungkan dengan orang yang mulutnya terbiasa bertasbih. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, dan saya zalim pada diri saya sendiri. Ngaku zalim, ngaku dosa itu lebih bagus. Oke, kemudian sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Waktu itu ada bukan COVID, ada wabah merajalela waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanya, gimana Nabi sikap kami? Sholli alayya. Nabi bersabda, banyak-banyaklah sholawat kepadaku. Itu perintah Nabi menghadapi penyakit. Mengapa? Karena man shalla alayya salatan sallallahu bi asyra. Siapa yang bersolawat kepada saya 1 kali, maka Allah akan memberi solawat 10 kali. Padahal solawat itu intinya rahmat dan keselamatan. Ini ijazah Nabi loh, bukan saya. Ijazah Nabi, ini enek penyakit, enek bahaya, bacalah solawat, maka akan aman. Kalaupun tidak aman 100%, ya memang tergantung kualitas diri kita juga kan. Tapi setidaknya ada penangkal spiritual. Kemudian terakhir, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dalam hadis sahih Nabi bersabda, siapa yang membaca ini sama dengan sudah andil penangkal 99 macam penyakit. La haula wala quwwata illa billah. Apalagi diulang-ulang berkali-kali, tentu akan lebih tebal perisai kita. 99 macam penyakit. Nabi SAW menyebutkan 99
adnaha al-wahm, yang paling rendah adalah penyakit ragu. Di atasnya 99 penyakit ini tertangkal, terperisai, terhalang, terhadang oleh la haula wala quwata illa billah. Kemudian ya Rahman ya Rahim irhamna ya Allah, Maha Pengasih Penyayang, sayangi kami. Kemudian ya Qawi ya Matin, Maha Kuat Maha Perkasa, itu adalah imunitas ya, spiritual luar biasa. Oleh karena itu dalam menjalani hidup new normal life nanti dan herd immunity nanti, ya bukan nanti ya, ini hari-hari ini sudah mulai, kita harus tetap patuhi protokol kesehatan, tapi juga harus lebih intensif mendekatkan diri kepada Allah SWT. Masjid jangan sampai tutup untuk ibadah baik Jumatan maupun sholat jamaah. Hal-hal yang terkait dengan aktivitas masjid harus tetap ada, tapi aturan kesehatan juga tetap kita patuhi. Demikian, terima kasih atas perhatian penjenengan semuanya. Moga-moga kita semuanya termasuk hamba-hamba yang dilindungi, diselamatkan Allah SWT.